Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan, pertolongan yang Tuhan berikan buat kami. Sungguh besar anugerah penyertaan-Mu. Kau jaga malam, Kau lindungi kami, dan Kau bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru ini pada Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah mengenal Allah melalui namanya. Yang pertama, kita akan belajar Yehovah Shalom. Saudara, Yehovah Shalom mengandung pengertian Allah sumber kedamaian. Di mana di tengah dunia yang penuh dengan keributan, kepanikan, pertikaian, dan ketakutan ini, Allah hadir dan dapat diandalkan sebagai sumber kedamaian. Kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6, di sana dicatat bagaimana bangsa Israel ditekan dan dijajah oleh bangsa Media selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun itu, mereka hidup dalam ketakutan dan harus bersembunyi di tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Artinya, bagi orang Israel pada waktu itu, tidak ada kedamaian dan ketenangan, baik di wilayah Israel maupun di dalam hati mereka. Oh saudara, hidup tanpa ketenangan dan kedamaian akan membawa kita ke tingkat stres yang tinggi dan kita tidak dapat menikmati hidup ini dengan baik. Di waktu itulah Allah hadir, memberikan kedamaian dengan memakai Gideon sebagai pembebas bangsa Israel. Saudara, siapakah Gideon? Gideon berasal dari suku Manasye dan ia adalah yang paling muda dari kaum keluarganya. Juga ia seorang yang penakut. Ditambah lagi, Tuhan hanya mengizinkan Gideon membawa 300 orang untuk melawan ribuan tentara Midian pada waktu itu. Oh saudara, tidak masuk akal. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana kuasa Allah terlampau besar dan tidak tertandingi, sehingga hanya dengan melibatkan sejumlah kecil pasukan Israel dapat melibas, menghancurkan pasukan Midian yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada Israel waktu itu. Hal ini membuktikan bahwa yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel bukanlah Gideon, tetapi Tuhan yang berkuasa. Dan setelah Tuhan melepaskan Israel dari penjajahan bangsa Midian, maka Gideon menyebut nama Allah sebagai Yehovah Shalom. Kenapa? Karena saat itu orang Israel merasa hidup damai, sentosa, dan tidak ada bangsa menjajah dan memusuhinya. Karena itu dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Dalam bahasa Inggris, khususnya dalam King James Version, itu lebih jelas lagi. Tuhan itu keselamatan diterjemahkan sebagai Yehovah Shalom. Dalam NIV, terjemah bahasa Inggris yang lain, yaitu The Lord is Peace. Tuhan itu kedamaian. Artinya apa? Shalom itu adalah damai, sejahtera, sentosa, aman. Hal ini memaksudkan keadaan yang bebas dari kesulitan, kesusahan, bebas dari perang dan gangguan. Saudara, Shalom inilah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dengan melepaskan mereka dari tangan bangsa Midian, melepaskan mereka dari ketakutan dan kecemasan yang ada. Dan sekarang hal yang sama Allah kerjakan dengan memberikan kedamaian kepada kita sekalian pada waktu ini. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ketika ada Tuhan di hati kita, maka kita memiliki kedamaian yang sejati dalam hidup ini. Kita memiliki Kristus, kita memiliki kekuatan dan pertolongan dalam segala masalah hidup kita. Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan kedamaian kepada saudara dan kepada saya. Saudara, apakah hati kita saat ini sedang galau seperti Gideon yang waktu itu sedang takut, cemas, khawatir? Mungkin kita galau karena dosa yang kita perbuat, yang membuat kita takut akan hukuman Tuhan. Mungkin kita galau, hati kita tidak tenang karena ada perselisihan dengan sesama, yang membuat kita ingin menaruh dendam, kepahitan. Atau mungkin karena ada beban yang berat, sakit penyakit yang mengganggu pikiran kita, masalah ekonomi menekan kita, masalah anak-anak kita, dan ketakutan akan masa depan. Saudara, kita membutuhkan Kristus untuk hadir di dalam kehidupan kita, karena Dialah sumber kedamaian yang sejati. Karena itu, saudara, hanya Yesus yang mampu memberikan kedamaian kepada manusia yang sedang mengalami kegalauan hidup. Di tengah kesulitan dan permasalahan yang berat yang kita alami, Yesus hadir memberikan kedamaian, bahkan jalan keluar bagi kita semua. Yesus inilah Shalom yang sesungguhnya. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Yehova Shalom. Dengan belajar satu hal ini, kita mengetahui siapakah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan kedamaian kepada setiap kita. Karena itu, saudara, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Tuhan yang akan berikan ketenangan, kedamaian bagi saudara dan bagi saya. Kiranya renungan ini boleh menguatkan dan memberikan kedamaian buat kita bersama. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, kekuatan, ketenangan, Tuhan Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan hati yang tenang, Tuhan, kami dapat berpikir dengan baik. Dengan suasana yang damai, Tuhan, kami dapat menikmati hidup ini dengan baik. Tuhan, segala masalah boleh ada, tetapi kalau Engkau bersama kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar atas semua yang ada. Itu Tuhan, tolong kami, kasihani kami, dan berkatilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Bapa, kami serahkan berbagai aktivitas kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan boleh menuntun dan menerangi langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa, melainkan sebaliknya, supaya hidup kami boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Berbagai aktivitas kami, Tuhan, tolong kami. Kami bergumul dengan sakit penyakit kami, Tuhan. Engkau yang tahu setiap permasalahan kami. Tuhan yang melawat kami pribadi lepas pribadi dengan kuat kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu yang besar. Tuhan, jamah kami ya Tuhan yang sedang sakit radang tenggorokan. Dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan, boleh sembuhkan kami ya Tuhan. Melalui obat yang kami minum, kuasa bekerja. Kami sedang sakit tipes, Tuhan juga tolong kami. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Tuhan, kuatkan kami. Mungkin kami sedang sakit terkena virus COVID-19. Kami sedang diisolasi ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Berikan kami daya tahan tubuh yang kuat ya Tuhan. Berikan kami pemulihan daripada Engkau. Tuhan, tolong kami. Mungkin kami sedang banyak pikiran, memikirkan hutang-hutang kami belum terbayar, tagihan yang harus dibayar, untuk cicilan anak sekolah. Tuhan, tolonglah kami. Buka jalan buat kami. Cukupkan kebutuhan yang ada. Tuhan, kasihanilah. Kami serahkan juga Tuhan akan pekerjaan kami, akan usaha kami, akan dagangan kami. Tuhan juga boleh campur tangan. Tuhan mencukupkan segala apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur membawa hidup kami, pekerjaan kami, sakit penyakit kami kepada Engkau saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.